Pemirsa channel Pristio dimanapun Anda berada, senang saya bisa menjumpai saudara-saudara. Dan hari ini sangat istimewa, saya berada di ruang kerja sekaligus rujak Bapak Bupati Balik Timur, Bapak Ampera Bebas. Sekali lagi terima kasih Pak Bupati sudah berkenan menerima kami. Terima kasih. Ya, saya katakan hari ini sungguh hari istimewa karena berkenaan dengan pertama itu Bapak secara pribadi kami dengar merayakan hari ulang tahun, yaitu usia Bapak yang ke-53. Berikut dipadukan dengan perayaan hari jadi Kabupaten Balik Timur. Saya pikir ini luar biasa Pak Bupati, kaitannya dengan bahwa sesuai dengan ajaran keyakinan umat beragama bahwa pimpinan itu adalah wakil Tuhan di bumi. Nah, tentunya Bapak sudah menerima daulat sebagai pimpinan dan channel Pristio sama-sama kita ketahui bahwa beliau ini adalah menerima daulat rakyat Kabupaten Balik Timur untuk yang kali kedua periode beliau, dan saya pikir mungkin sudah sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun Bapak untuk yang periode kedua. 2 tahun. Nah, tentu dalam hal ini banyak hal yang sudah Bapak lewati dan tentu ada banyak musim-musim kehidupan pun datang dan pergi silih berganti. Tentu sebagai seorang pimpinan yang menjadi panutan bagi banyak orang tidaklah mudah. Karena kadang-kadang kaitannya orang hanya menilai sisi lebih dari setiap pribadi pemimpin itu. Padahal kita ketahui tidak ada pribadi manusia yang selalu lebih. Nah, Pak Bupati berkenan sedikit menuturkan bagaimana kaitannya dengan hari jadi Kabupaten Balik Timur hari ini. Sudah sejauh mana kira-kira Balik Timur melangkah dalam pembangunan dan bagaimana keinginan Bapak selaku nahoda daripada Kabupaten Balik Timur, kemana arah pembangunan dan sebagainya masyarakat dalam rangka ingin mencapai tingkat kesejahteraan. Kalau Bapak bisa sedikit menuturkan, terima kasih. Dengan hormat silakan Pak. Terima kasih untuk Pak Pristio dan juga mungkin Pak Camat Pristio, dan terima kasih kehadirannya pada hari ini. Dan hari ini memang betul bahwa berketepatan dengan berumur yang ke-18 dan sekaligus juga hari ulang tahun saya yang ke-53. Baik, tentu saya terima kasih Pak, dan kami segenap kru channel Pristio menyampaikan selamat merayakan ulang tahun. Doa kami semoga Bapak sehat selalu dan tentunya diberikan hikmat dan kemampuan memimpin dan membawa Balik Timur ini untuk lebih sejahtera. Bapak Ampera sekali lagi selamat ulang tahun. Terima kasih. Mohon dilanjut Pak, silakan. Yang pertama bahwa betul bahwa kita sudah ditolak dimanahkan masyarakat untuk yang periode kedua, dan ini sudah sejak tahun yang kedua. Dan memang kata 18 tahun Balik Timur memang masih muda. Nah, itulah mungkin kalau melihat sarana prasarana juga memang belum banyak yang di Balik Timur. Tapi kalau kita lihat perkembangan desa, nah ini sangat pesat sebenarnya. Baik infrastruktur jalan, listrik, dan juga ekonomi kerakyatan juga sudah mulai ini yang kita jalankan. Dan kita sudah 4 tahun berturut-turut juga Balik Timur sudah mendapat PTP dari BPK Kalimantan Tengah. Ialah artinya kita berusaha bagaimana pengelolaan keuangan juga dilakukan dengan baik. Nah, dengan kesempatannya juga ke-18 tahun ini, dan itu memacu kita karena kalau 18 itu adalah umur yang dewasa. Nah, bagaimana ini supaya juga kita bagaimana kita berpikir pada pembangunan di Balik Timur secara dewasa. Tetapi juga, nah tadi dikatakan bahwa ya memang kita sebagai pimpinan daerah ya sebenarnya banyak kekurangannya. Nah, inilah, tapi kita bagaimana juga kekurangan ini kita tetap mengandalkan Tuhan, kita berdoa pimpinan Tuhan bagaimana memimpin Kabupaten Balik Timur. Pastilah artinya seorang pemimpin itu masih ada orang senang, ada yang tidak senang. Nah, inilah bagaimana kita. Tetapi kita tetap berpegang dalam lindungan Tuhan supaya kita berjalan amanah dari masyarakat, kita lakukan memimpin Kabupaten Timur yang lebih baik. Terutama adalah dalam periode kedua. Nah, kita adalah visinya adalah diutamakan adalah ekonomi kerakyatan. Nah, kita sudah kita tahu Balik Timur penghasil gabah dan juga penghasil karet. Nah, ini
kita lihat bahwa perkembangan gabah, bukan hanya gabah, kita juga kita hasilkan bagaimana gabah itu diolah jadi beras. Nah itu sudah ya. Nah juga tahun ini kita canangkan juga berjemur penghasil telur ayam, mudah-mudahan ini juga berhasil. Nah, artinya kita juga mulai mengembangkan, termasuk juga Kalimantan Tengah, penyangga calon ibu kota negara kita. Baik Pak Ampera, tadi Bapak katakan bahwa 4 tahun berturut-turut hasil daripada pemeriksaan BPK selaku audit jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan, Kabupaten Bali Timur itu memperoleh peringkat tertinggi wajar tanpa pengecualian, Pak ya. Saya pikir ini dari sisi administrasi penyelenggaraan keuangan daerah itu tentu sudah memperoleh prestasi yang baik. Nah, kaitannya ketika masyarakat itu meminta bahwa arah pembangunan itu membawa masyarakat ke arah sejahtera, dan tadi Bapak sampaikan bahwa diutamakan ekonomi berbasis kerakyatan. Nah, barangkali Bapak bisa sedikit menyampaikan sejauh mana besaran anggaran untuk mendukung program Bapak sehingga nanti pencanangan ekonomi berbasis kerakyatan itu dapat terimplementasi dengan baik. Tadi Bapak sudah katakan bahwa ada sektor pertanian, yaitu bagaimana kemudian agar gabah yang dihasilkan, gabah padi yang dihasilkan oleh Bali Timur tidak kemudian dibawa keluar baru kembali berasnya dijual, tetapi melainkan akan diproses atau diproduksi sehingga beras itu nanti yang akan keluar dari Kabupaten Bali Timur, bukan kemudian gabah kering berangkat ke daerah lain baru orang Bali Timur kemudian membeli berasnya. Nah, barangkali ada hal-hal lain yang dalam program jangka pendek ini, termasuk persiapan dalam rangka program di tahun 2021, penekanan yang dititik beratkan dengan jumlah anggaran yang terkonsentrasi pada sektor ekonomi berbasis kerakyatan itu, selain daripada produksi gabah kering itu, tadi Bapak juga sampaikan bahwa akan dicanangkan program ayam petelur dan sebagainya. Nah, itu sejauh mana Pak besaran anggaran dan kesiapan terhadap leading sektor atau dinas terkait untuk kemudian dapat mengimplementasikan program yang Bapak canangkan itu, karena ini harmonisasi juga antara Bapak selaku pimpinan dan leading sektor sebagai pelaksana. Nah, barangkali pada bagian itu Pak, sehingga ada harmonisasi dan Bapak yakin bahwa ini nanti akan berjalan sehingga pada saat Bapak nanti purna tugas atau mengakhiri jabatannya, orang akan mengenang bahwa banyak hal yang sudah Bapak buat, terutama pada program yang ekonomi berbasis kerakyatan tadi Pak. Bisa Bapak sedikit tuturkan kembali, silakan Pak. Baik, memang ada beberapa yang tidak tertentu yang kita memang program ini harus dibarengi juga dengan anggaran. Siap. Ya. Kalau kita hanya program tapi tidak dibarengi dengan anggaran, ya saya bilang percuma juga. Betul. Ya. Nah, contoh pertanian sekarang sudah memang lumayan besar anggarannya. Dan itu juga kita nanti ada daerah-daerah juga selain pengembangan pertanian, nah kita juga melakukan perkebunan. Ya, bukan perkebunan, tanaman jagung. Nah, ini jagung untuk pakan ayam petelur. Ini nanti kita. Jadi nanti kita akan membuat jagung pakan itu, jadi kita berikan ke pabriknya. Nah, selain itu juga kita sekarang menjadi alternatif. Kita ketahui bahwa Bali Timur ini pekerjaan masyarakat ada dua yang besar. Yang pertama adalah pertanian, menanam baik tanaman di sawah maupun di lahan kering padi. Yang kedua adalah kebun karet. Nah, sekarang kebun karet ini kan memang harga kurang bagus. Nah, mungkin permintaan luar negeri terhadap karet, maksudnya di dunia sangat berkurang, makanya harga. Nah, kami akan mengembangkan juga seperti misalnya kopi, kakao untuk di antara pot karet. Ini adalah bagaimana membantu daripada petani karet kita. Dan ini nanti mudah-mudahan juga salah satu juga kita untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan kita berbasis dari kerakyatan tadi. Nah, selain itu juga kita tetap nanti ke perikanan. Nah, jadi ada dinas perikanan, nanti kita tingkatkan pertanian, termasuk juga UMKM, koperasi, termasuk tenaga kerja. Artinya perluasan bagaimana perluasan lapangan
tempat kerja yang ada di Timur. Baik Pak Bupati, kalau saya boleh menyampaikan kepada channel peristiwa dimanapun saudara berada bahwa ketika misalkan kita menerima daulat sebagai pimpinan, saya yakin semua pimpinan itu Pak ingin memajukan daerah yang dia pimpin. Tetapi memang harus kita akui bahwa kadang-kadang kita juga memiliki keterbatasan. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan dari publik, sejauh mana rasa kepuasan atau tingkat keberhasilan yang Bapak rasakan dalam rangka menerima daulat membawa Barito Timur ini dengan semua yang Jalan Kalalawa untuk mengantar masyarakat Barito Timur itu ke arah yang lebih sejahtera. Mungkin Bapak sedikit bisa menuturkan kira-kira sejauh mana dan bagaimana kira-kira, karena ini kan kurang lebih 3 tahun lagi Bapak masih memiliki tentunya kesempatan untuk bagaimana berkarya dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Tentu sebagai masyarakat, sekali lagi masyarakat itu Pak selalu rindu bahwa pimpinannya itu memberikan yang terbaik. Dalam rangka kerinduan masyarakat Bapak seperti itu, apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Barito Timur dalam kurun waktu yang masih ada kurang lebih 3 tahun ini? Silakan Bapak dengan penuh hormat. Terima kasih. Jadi dalam rangka kita membangun Kabupaten Timur, dan ini bukan hanya artinya tugasnya pimpinan, tetapi itu tugas kita semua. Karena pembangunan di Timur tanpa dukungan masyarakat, elemen masyarakat juga tidak akan berhasil. Pasti banyak kendalanya. Nah, salah satu contoh misalnya kita di Timur, kalau kita lihat bahwa listrik hampir masuk semua desa. Kita hanya 2 desa yang belum lagi. Nah, itu adalah dukungan masyarakat. Karena waktu pembangunan bentangan tiang tali itu kan memang hampir semua daerah tuh pasti ada kendala. Tetapi setelah kita lakukan pendekatan, akhirnya bisa berjalan dengan baik. Nah, itulah jadi tanpa singgungan. Kalau kita termasuk juga kalau kita membuka jalan itu kan misalnya kalau masyarakat tidak mendukung tidak akan mungkin itu bisa. Nah, termasuk yang pembangunan lainnya juga. Saya pikir bahwa nah inilah bahwa pemerintah perlu dukungan masyarakat, elemen masyarakat untuk mendukung bagaimana supaya percepatan pembangunan di Timur bisa dirasakan oleh kita semua. Baik, artinya pemirsa channel perlu diharapkan ada harmonisasi dan dukungan dalam rangka konteks kebijakan yang tentu tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka kita mendukung pembangunan agar Barito Timur ini lebih maju lagi. Pak Bupati, sebagaimana diketahui bahwa Bapak kan dalam waktu dekat ini terjadi pergantian pucuk pimpinan di tingkat ASN, yaitu Bapak Sekretaris Daerah. Kita ketahui kemarin beliau, Bapak Insinyur Eskop, beliau telah mengakhiri atau purna masa tugas. Nah, kaitannya dengan sekda yang baru ini kan masih dalam proses Pak ya. Nah, barangkali ada hal yang Bapak ingin sampaikan kepada publik, bagaimana seharusnya seorang sekda itu dalam konteks dia mendampingi Bapak sebagai kepala daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintahan agar ada harmonisasi antara ASN. Karena kita ketahui Pak Bupati, kepala daerah itu adalah jabatan politis. Nah, sedangkan untuk jabatan teknis itu ada pada ASN dan jajarannya. Nah, apa yang kemudian menjadi harapan Bapak ketika sekda yang baru nanti sudah mendapat restu atau persetujuan dari Bapak Gubernur, karena memang tahapannya begitu Pak Bupati ya, ada persetujuan. Nah, kami yakin dalam waktu dekat ini pasti akan ada dan terpilih karena roda pemerintahan harus berjalan, dan jabatan seorang sekda itu adalah jabatan yang sangat strategis dalam rangka pengambilan keputusan, menggiring kebijakan dan seterusnya, sehingga apa yang menjadi program Bapak dapat terlaksana. Nah, kira-kira barangkali dapat disampaikan Bapak pertama, berapa lama lagi waktu kira-kira akan ada penetapan atau pelantikan Bapak Sekretaris Daerah yang tentunya akan mendukung daripada program-program Bapak, dan seperti apa kira-kira figur atau pribadi yang Bapak harapkan sehingga boleh mendampingi Bapak dalam berharmonisasi? Silakan Pak Bupati. Masih. Jadi memang proses daripada pemilihan untuk sekda nanti ini sedang berproses. Jadi mudah-mudahan nanti kita bekerja secepatnya. Siap. Nah, dengan adanya juga sekda, Allah bisa membantu kinerja kita. Siap. Nah, saya mengharapkan bahwa sekda yang akan datang ini memang paling tidak dia mengerti dan menguasai. Siap. Jadi ya sebagai betul bahwa dari
bagaimana dia menjembatani juga antara ASN dengan bupati, lalu apa yang dimaui, apa program bupati dia bisa mencernakan dan sebagainya. Nah, jangan sampai nanti ternyata sekdanya tidak bisa memahami. Nah, ini agak sulit. Memang sebenarnya kita ketahui bahwa sekda itu adalah memang dia jabatan tertinggi di ASN di kabupaten, dan itu adalah sebenarnya kalau boleh dikatakan itu adalah tangan kanannya bupati. Nah, itulah tangan ini. Jadi yosernya itu adalah bupati. Nah, semistrisnya bahwa adalah memang bupati. Nah, itu memang kita akan koordinasi juga dengan Pak Gubernur bagaimana supaya artinya semestris ini supaya bisa berjalan dengan baik. Dan saya pikir bahwa kalau ini semestris, otomatis nanti artinya perjalanan pembangunan program dan sebagainya pasti sangat baik. Baik Pak Bupati, saya pikir ini luar biasa kesempatan melalui channel Fristio, pemirsa yang jarang-jarang dan tidak sempat untuk dapat bertemu muka dengan Bapak Bupati kita. Tentu melalui channel ini saudara sudah dapat berjumpa dan sedikit mengetahui tentang bagaimana keinginan beliau membawa Kabupaten Bali Timur ini untuk lebih maju. Terakhir Pak Bupati, ini kan bahwa tidak akan lama lagi kemudian pembahasan di tingkat legislatif untuk kemudian menetapkan program-program di tahun 2021. Nah, tadi memang kita sudah bicara dari awal bahwa skala prioritas Bapak adalah ekonomi berbasis kerakyatan, itu pembangunan yang paling menjadi skala prioritas Bapak. Tapi dengan adanya wabah virus COVID yang terakhir ini, tentu di berbagai daerah, tidak hanya di Kabupaten Bali Timur ini, banyak sekali kemudian program-program menjadi tidak dapat terlaksana dengan baik, karena ini sifatnya ya kalau kita mau bilang post major, ya semacam bencana yang tidak kemudian kita bisa prediksi. Nah, lalu kaitannya dengan program-program yang berjalan tahun ini, sejauh mana program yang sudah dicanangkan dapat berjalan karena adanya wabah virus ini, sehingga mata anggaran banyak yang dialihkan dan sebagainya. Kalau dalam bentuk persentase penyerapan dan dapat diimplementasikan, Bapak bisa sedikit menuturkan berapa banyak kemudian kegiatan-kegiatan yang tidak dapat terlaksana, berapa banyak yang bisa terlaksana, karena di tengah wabah COVID ini sekali lagi pemerintah menganjurkan bahwa kita mengalokasikan, dan mengalokasikan dana itu berada di dalam perjalanan tahun anggaran, tidak teralokasi dari awal. Mungkin pada bagian itu Bapak bisa informasikan kepada seluruh pemirsa. Silakan Pak Bupati. Terima kasih. Memang di Indonesia, jadi di dunia, dan kita juga termasuk yang di Kabupaten Timur, dengan ada COVID-19 sangat terganggu sebenarnya. Jadi program-program kita sesuai dengan surat dua menteri, Kemendagri dan Keuangan, termasuk juga di Perpres, bahwa kita harus beberapa kegiatan-kegiatan yang kita delete. Tetapi kita delete itu pun kita selektif. Artinya apa selektifnya? Kepentingan masyarakat kita tetap makan. Nah, memang kemarin banyak yang kita delete itu misalnya perjalanan dinas, kegiatan misalnya ada pembelian yang tidak terlalu kepentingan masyarakat, ya kita delete. Tapi kepentingan masyarakat misalnya kayak di pertanian, di perikanan, kita tetap. Bantuan kemasyarakatan kita tetap. Bantuan rumah ibadah tidak kita delete. Nah, itu artinya yang kegiatan-kegiatan yang bagaimana untuk ekonomi masyarakat kita tetap. Memang yang banyak yang kita delete memang kegiatan fisik, dan itu yang kemarin memang tapi kegiatan fisik pun kita selektif. Nah, contoh misalnya ada beberapa yang daerah-daerah misalnya jalan untuk outlet kita memang, tapi untuk pengerasan kita lanjutkan, karena pengerasan itu dia ada tahapan. Setelah pengerasan, kalau sudah keras mungkin kita akan ngaspalan. Ini mungkin jadi kita memang selektif juga. Untuk nanti ini kita sedang juga menyusun anggaran baik di perubahan maupun yang di 2021. Nah, untuk perubahan mungkin tidak terlalu banyak karena anggaran kita masih fokusnya adalah COVID. Nah, lalu untuk 2021 nanti yang mana kita akan selektif juga nanti yang tahun 2020 ini yang kemarin perubahan kita delete. Nah, itu yang kita akan munculkan kembali. Karena sudah perjalanan sudah. Nah, nanti juga anggaran tersedia, dan mudah-mudahan
tidak terlalu jauh pendapatan kita. Memang kita dari pendapatan juga memang turun. Baik pemirsa, saya kira bincang-bincang yang menyenangkan dan tentu informasi ini menjadi pengayaan pengetahuan kepada seluruh pemirsa tentang perkembangan terakhir Kabupaten Bali Timur yang dihubungkan dengan hari ini, hari jadi yang ke-18. Nah, Bapak Ampera tentu sebagai pribadi dan channel Pristio serta masyarakat Bali Timur pasti akan mendukung Bapak di dalam doa. Kami berdoa semoga Bapak dapat memperoleh kesehatan dan kekuatan menjalani tugas yang sudah didaulatkan dan diamanatkan, dan tentunya sehat dan terhindar dari bahaya virus COVID-19 ini Pak. Karena ketika Bapak juga melakukan perjalanan dan sebagainya, ya kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Tapi sebagai masyarakat dan kami sekalian tentu terus mendoakan Bapak agar sehat dan mampu menjalankan tugas dengan baik dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang perlu Bapak sampaikan sebagai penghujung dari jumpa hari ini untuk masyarakat Kabupaten Bali Timur yang dikaitkan dengan usia 18 tahun tadi. Kira-kira ke depan bagaimana pesan Bapak? Kalaupun suatu ketika harus terjadi pergantian, dan memang harus terjadi karena sebagaimana aturan undang-undang bahwa hanya 2 periode dibolehkan untuk satu orang memimpin kabupaten, artinya 2 periode. Beliau ini adalah sudah memasuki periode yang kedua. Tentu menurut payung hukum dan konteks yuridis formalnya beliau ini tidak bisa lagi untuk mencalon. Nah, tentu akan nanti ada wajah-wajah baru yang akan menghiasi kepemimpinan di Kabupaten Bali Timur. Barangkali Bapak ada pesan-pesan kalaupun saatnya akan tiba, dan hari ini pun sudah bermunculan ke depan, banyak orang sudah tentu berharap akan menduduki jabatan sebagaimana yang Bapak miliki ini. Nah, barangkali Bapak bisa sedikit memberikan pemikiran bagi masyarakat Kabupaten Bali Timur melalui channel yang kami sampaikan ini. Silakan Bapak dengan penuh hormat. Baik, terima kasih Pak Presiden. Yang pertama mungkin tadi dalam suksesi ya, kepemimpinan memang ini pengalaman. Siap. Jadi sebenarnya kalau kita memang kalau memimpin itu sebenarnya harus banyak pengorbanan. Siap. Jadi harus siap pengorbanan. Pengorbanan apa? Yang pertama adalah waktu dan keluarga. Nah, itu sebenarnya. Karena hampir tidak ada, kalau saya mengalami dari 7 tahun ini, hampir artinya waktu itu untuk kehidupan pribadi Pak ya? Iya, untuk pribadi. Hanya memikirkan kalau sudah tamu dari ini, belum lagi rapat dan sebagainya. Karena ini tidak ada untuk pribadi itu sebenarnya. Jadi melebihi jam kerja formal yang tadi disediakan Pak ya? Kalau mungkin mohon maaf nih, kalau kita misalnya yang mereka SN, kalau sudah jam 4 ya pulang rumah ya santai kan. Tapi kalau bupati masih ada kadang-kadang apa yang ini kan ada administrasi lagi dan sebagainya. Nah, ada wartawan, ya, wartawan macam-macam lah, masyarakat apa dan sebagainya. Jadi ya itulah. Jadi itu memang harus siap. Jadi dan itu sebenarnya kita tidak boleh kita keluhkan. Dan kita sudah, kalau kita mengambil keputusan itu, ya itulah konsekuensinya kita harus terima apapun ya itu. Tidak bisa kita ya artinya kalau nggak mau ya jangan. Jadi mungkin ya artinya nanti banyak lah sebenarnya beban yang artinya yang kita terima itu. Jadi jangan hanya membayangkan enaknya ya, dipikir jadi pimpinan itu langsung enak begitu Pak ya. Banyak lah. Nah itu juga kita pastilah menghadapi sebenarnya kita kehidupan kita itu pasti ada yang senang, ada juga yang tidak. Pasti. Nah, itu pasti itu kan. Nah makanya ini nanti ya suksesi siapapun nanti ya silakan. Artinya pilihlah yang terbaik bagaimana untuk memimpin kemudian yang lebih baik. Dan yang terakhir juga saya pesan, karena ini kita masa COVID-19, nah ini perlu kita jaga kesehatan, cuci tangan, ya mungkin pakai masker, dan artinya kita selalu juga jaga jarak. Ini mungkin ini jaga jarak ya, ini penting. Karena gini, mungkin saya pesan juga ini misalnya yang COVID-19. Jadi ini ada tatanan new normal. Sebenarnya dalam new normal ini sebenarnya itu adalah apa dikatakan presiden itu antara ekonomi dan kesehatan. Ini seperti rem dengan gas. Ini tidak bisa. Tapi sebenarnya bagaimana kalau kita berdiam diri? Nah, siapa yang nanggung? Betul. Nah, pemerintah tidak akan sanggup juga. Ya, kalau kelamaan, ya artinya kalau lockdownnya lama, ya ini
Nah, oleh sebab itulah kita harus bagaimana aktivitas juga kita tetap berjalan, tetapi protokol kesehatan perlu diperhatikan juga. harus diperhatikan lagi. Baik, Bapak sekali lagi ini memang karena kaitannya dengan politik. Kita ketahui di luar sana Pak, orang-orang itu ketika pimpinan itu terpilih, maka mereka berharap pemimpin itu memimpin dengan baik, mencurahkan perhatian kepada warga dan sebagainya. Memang dalam hal ini tidak ada yang salah. Tapi bagaimana kesan Bapak dengan pemilihan itu sendiri? Karena yang kita pahami bersama dan kita ketahui, agak jarang masyarakat itu mengantar pimpinannya dengan hati nurani. Nah, saya mohon maaf, Channel Peristiwa, kebanyakan orang-orang itu akan memimpin ketika dia memperoleh materi, atau kalau di Bali Timur itu tidak asing lagi, Amunan Acemnya seperti itu. Nah, dalam konteks kaitan itu, ketika masyarakat memilih pimpinannya itu dengan mengharapkan memperoleh sejumlah materi, maka tentu mereka akan sulit memperoleh pimpinan yang ideal. Dan bisa saja pimpinan itu akan mengatakan, apalagi yang masyarakat cari karena saya sudah membayar dan membeli. Jadi dalam konteks ini, karena pemilihan ini tidak berhenti hari ini, tapi bahkan agenda 5 tahunan setiap kali akan dilakukan pemilihan. Dan nuansa yang demikian mungkin masih berasa Pak di tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam konteks yang demikian, apa yang Bapak bisa sampaikan kepada masyarakat melalui channel Frestio ini? Ketika nanti akan dilaksanakan kontestasi pemilihan wakil rakyat, kepala daerah, dan sebagainya. Bagaimana seharusnya sikap rakyat? Apakah mereka mempertahankan baru memilih kalau memperoleh sesuatu dari si calon, atau mereka harus mengantar calonnya ini menjadi pimpinan dengan tulus hati, sebagaimana nanti mereka berharap pemimpin itu akan tulus memperhatikan mereka dan menjalankan program-program yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Dalam kaitan ini, pengalaman Bapak yang 2 kali ikut kontestasi kepala daerah ini, apa yang Bapak bisa sampaikan Pak dengan penuh hormat, bisa menyampaikan kepada pemirsa melalui channel Frestio? Ya, memang kalau kita, saya masih ingat waktu 2013. Memang sebelum 2013 saya juga ikut 2008. Siap. Jadi pengalaman 2008 kita membawa ke 2013. Nah, memang kita membawakan bahwa program-program itu memang bagaimana menyentuh daripada masyarakat, itu yang utamanya teman. Nah, situasi ini dan program-program kita sampaikan kepada masyarakat, bagaimana mereka untuk kita mengembangkan bahwa bukan yang dulu tidak baik, tapi bagaimana supaya lebih baik lagi. Inilah sebetulnya. Dan kalau kita sudah didaulat, nah itulah, kalau sudah didaulat apapun dalam proses tadi, ya kita tetap harus mengutamakan masyarakat. Itu sebenarnya. Sekalipun prosesnya kadang-kadang pahit Pak, ya, kita harus melupakan itu dan kembali kepada roh yang sesungguhnya, bahwa pemimpin yang terpilih itu memang harus memperhatikan rakyat Pak ya. Ya. Baik pemirsa, memang seperti itulah yang seharusnya. Tetapi saya pribadi berkehendak juga ada satu keseimbangan. Artinya tidak kita hanya mengharapkan pimpinan kita itu dengan tulus, tetapi kita pun harus tulus mengantarkannya sehingga terjadi balance. Jadi dalam hal ini channel Frestio, saya pribadi juga berkehendak seperti itu, agar ada sekali lagi keseimbangan. Nah, dalam kesempatan baik ini saya berterima kasih secara khusus kepada Pak Bupati sudah meluangkan waktu dan menerima kami di rumah jabatan ini untuk berbagi informasi dan pemikiran kepada pemirsa. Sekali lagi dalam kesempatan baik ini saya menyampaikan terima kasih. Mungkin ada kata-kata terakhir Pak untuk pemirsa dan channel Frestio yang Bapak mau sampaikan? Silakan. Baik, terima kasih. Saya terima kasih juga dengan Pak Frestio, dengan channel Frestio di Anda, bahwa bagaimana menyampaikan informasi sampai khususnya masyarakat Kabupaten Timur yang saya cintai ini. Dan semoga Pak Frestio juga selalu sehat. Amin. Ya, dan doa Tuhan, permintaan Tuhan, kita artinya ya apapun yang kita lakukan, kita berdasarkan pada Tuhan. Terima kasih. Baik pemirsa, terima kasih sudah memperhatikan channel Frestio. Sampai berjumpa di edisi channel berikutnya. Terima kasih.